Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Friski Adliansa dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 2020302006. Adapun pembimbing pertama saya yaitu Bapak Muzir Umran SSIMT dan pembimbing kedua saya yaitu Bapak Mizanul Ahkam STMT. Di sini saya akan memperlihatkan hasil proyek akhir saya dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Politeknik Aceh. Baiklah, ini adalah tampilan login dan ini adalah tampilan register. Nah, untuk di register akun ini hanya admin kepegawaian yang bisa membuatkan akun untuk para pegawai di Politeknik. Apa? Karena di sini akan menentukan posisi dia posisi jabatan dia nanti. Kalau dia unit, dia akan memiliki bawahan. Dan dia akan memiliki aksi untuk memverifikasi cuti izin, SPT, dan SPT. Kalau staf hanya dapat melihat dan mengajukan cuti izin dan SPT, serta penilaian. Baiklah, saya akan mencontohkan untuk membuatkan akun staf. Di sini harus menggunakan email. Kita coba posisi dia adalah staff. Setelah dibuatkan akun, maka kita akan mencoba untuk login dengan email dan password yang telah dibuat tadi. Ini adalah tampilan dashboardnya. Nah, kita langsung ke tampilan data pegawai. Berhubung akunnya baru, maka data pegawainya kosong dan kita akan menambahkan data pegawai tersebut. Nah, di sini hanya sebagai contoh. Nah, NRP ini tergantung dia apakah sudah tetap ataupun masih kontrak. Untuk gelar, ini gelar terakhir para pegawai. Nomor rumah, desa, wajib diisi, kecamatan juga. Nah, jika kita klik tambah pegawai, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, yang paling penting itu di pekerjaan. Kita akan menambahkan pekerjaan. Data pekerjaan untuk pegawai. Saya akan mencontohkan.
Nah, di sini yang paling penting ini jabatan. Dia itu jabatannya sebagai apa? Di sini saya akan mencontohkan sebagai dosen teknologi informasi. Jika telah dibuat, maka tampilan data pekerjaannya akan seperti ini. Untuk pendidikan, keluarga, dan bank sama seperti data pekerjaan untuk menambahkannya ke data absen. Nah, untuk di bagian data absen ini untuk sementara hanya bisa menampilkan dari fitur lupa absen, yaitu fitur ini. Fitur ini jika telah dikirim maka akan masuk ke bagian admin. Admin akan melakukan aksi diterima atau ditolak. Kita akan mencoba untuk membuat absensi. Masuk ini adalah jam masuk. Jam pulang. Ini jabatannya seperti yang di seperti yang di data pekerjaan tadi. Alasan dia menggunakan fitur lupa absen ini apa? Misalnya seperti bocor ban. Nah, jika dikirim, di bagian data absen ini tidak akan menampilkan apa-apa sebelum admin melakukan aksinya. Nah, kita akan masuk ke bagian admin. Berhubung saya telah membuat akun untuk adminnya, maka saya akan langsung login. Nah, untuk yang lupa absen tadi akan masuk ke bagian ini, pengajuan keterlambatan absensi di dashboard admin. Nah, ini tadi nama kita yang mengajukan. Jika admin menerima, maka akan muncul. Jika tidak diterima, juga akan muncul tapi statusnya ditolak. Kita akan coba menerima. Lalu kembali lagi ke bagian staff. Data akan langsung muncul jika telah diterima. Nah, jika tadi ditolak oleh admin, maka potongannya adalah 2,5%. Untuk rekap absen dia bisa rekap per bulan dan rekap per semester per 6 bulan. Selanjutnya ada fitur cuti izin. Fitur cuti izin ini jika kita mengajukan maka akan masuknya ke KA unitnya. Kalau di sini KA unitnya itu ke Prodi Teknologi Informasi. Kita akan mencoba mengajukan cuti. Tanggal hari ini, tanggal selesai. Jam mulai kantor ya. Nah, ini jabatan sama seperti di data pekerjaan tadi. Unitnya, program studi, jam, keperluan dia, cuti, misalnya cuti tahunan.
Oke, kita klik tambah. Nah, dia tidak akan muncul karena data yang telah diajukan tadi akan masuk ke notifikasi KA-Unit untuk diizinkan atau ditolak. Selanjutnya kita akan ke KA-Unit. Ini kita login terlebih dahulu. Kita akan masuk ke KA-Unit. Nah, ini adalah tampilan KA-Unitnya. Tadi jika data yang telah diajukan, maka akan masuk ke data pengajuan cuti. Nah, nama yang mengajukan itu ini dia. Nama bawahannya, jabatan, dan keperluan bawahan dia tadi apa. Kita izinkan, lalu kita kembali ke bagian staff. Nah, jika telah diizinkan oleh atasannya, maka data tersebut akan nampil. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian SPT. Di bagian SPT ini sama seperti pengajuan cuti, tapi di sini di SPT bisa lebih dari satu orang. Nah, kita akan mencoba untuk 2 orang. Jenisnya coba kita buat kenalan kampus. Kita tambah satu lagi. Dengan nicknya, tempat kegiatannya, tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, lagi-lagi ini ada jabatan dia di sini sebagai apa. Kita klik tambah. Nah, di sini belum ada nampil apa-apa dikarenakan di adminnya belum menerima, di atasannya belum menerima. Kita ke bagian pengajuan SPT. Nah, ini adalah nama yang mengajukan tadi, nama bawahan yang mengajukan untuk SPT tadi. Kita akan coba untuk menerima. Kita refresh. Nah, di sini nama yang mengajukan tadi ada 2, yaitu Frisky Adliansa dengan si Budi. Ini juga sama, tanggal pengajuannya itu hari ini. Ini tanggal pengajuan otomatis dibuat, tidak bisa diubah-ubah. Pengenalan kampus, jenis kegiatannya, tempat kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai. Statusnya disetujui. Jika statusnya ditolak, maka dia akan merah. Ditolak. Nah, selanjutnya kita ke bagian penilaian. Penilaian ini staf hanya bisa melihat. Penilaian ini akan dilakukan oleh KA-Unit. Kita akan masuk ke KA-Unitnya, bagian penilaian. Nah, di sini ada nama Frisky Adliansa ini. Kita akan coba melakukan penilaian. Nah, kita klik tambah. Nah, jika bulan ini sudah melakukan penilaian, maka tombol nilai ini tidak akan bisa lagi diklik. Jika diklik, maka akan muncul penilaian untuk bulan ini sudah dilakukan. Langsung kita ke bagian staffnya, kita refresh. Nah, maka data penilaian bulan ini akan nampil. Nah, di bagian KA-Unitnya ini atasannya bisa melihat histori yang telah dilakukan untuk penilaian tadi. KA-Unit ini juga bisa melakukan edit nilai. Dan juga bisa untuk melakukan melakukan cetak bulanan ataupun per semester.
Kalau di bagian staff ya tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melihat nilai yang telah diberikan oleh atasannya. Aplikasi ini bakalan terus aplikasi ini bakalan terus mengalami perkembangan agar bisa menjadi lebih efisien dan lebih menarik. Sekian, terima kasih.